Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kasih Kristus selalu melingkupi kita, dan damai sejahtera Allah juga yang selalu melingkupi kita. Biarlah kehidupan kita selalu diberkati Tuhan, dan semua kehidupan kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan masih belum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kolam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Firman Tuhan untuk hari ini dari Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berserulah kepada Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih,
Dalam nas ini dimulai dengan Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya, sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Sebab segala yang dituliskan tentang dirinya atau nubuatan tentang dirinya dalam tulisan para nabi akan digenapi di Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus akan menyelamatkan dunia dari dosa. Caranya sungguh tidak terduga. Sedang sama Tuhan, ia akan disesah, disalib, dihina, diludahi, diolok-olok, dan dibunuh. Pelakunya adalah mereka yang tidak mengenal Allah sama sekali. Ya, sedang jemaat Tuhan, inilah perkataan Yesus kepada 12 muridnya. Namun sedang jemaat Tuhan, arti dari perkataan Tuhan ini masih tersembunyi bagi para muridnya. Artinya di sana para muridnya belum memahami apa sebenarnya yang diucapkan oleh Yesus, yang diperkatakan oleh Yesus kepada mereka. Tampaknya belum waktunya bagi para murid untuk memahami maksud dari perkataan itu, perkataan Yesus. Jadi, sedang jemaat Tuhan, walaupun perkataan ini adalah pemberitahuan ketiga mengenai kematiannya, mereka tetap tidak mengerti maksud daripada Tuhan Yesus. Ya, sedang jemaat Tuhan. Jadi, kita sebagai umat Tuhan mungkin bisa menangkap maknanya, yaitu tentang pada saat ini kita memahami bahwa yang dimaksud daripada Tuhan Yesus itu adalah mengenai penyalipannya. Namun bagi mereka pada waktu itu, maksud ini tersembunyi. Ini yang dinamakan sesuai dengan hikmat Allah, yaitu cara dan waktunya selaras dengan kehendak Allah. Sedang jemaat, inilah diawali oleh Tuhan Yesus dari perkataannya sebelum mereka menuju ke Yerusalem. Waktu mereka berjalan menuju Yerusalem, mereka melewati kota Yeriko. Dan pada waktu Yesus memasuki kota Yeriko, seorang pengemis buta berseru meminta perhatiannya di tengah keramaian waktu itu. Jadi waktu itu sebelum memasuki kota Yeriko, biasanya di pinggir jalan banyak orang meminta-minta, banyak orang mengemis di sana, termasuk orang buta yang ada di sana. Jadi sedang jemaat Tuhan, orang buta ini berseru, apa? Kenapa ramai-ramai? Jadi orang mengatakan kepada dia, Yesus dari Nazaret lewat. Jadi inilah kesempatan buat dia untuk berseru kepada Tuhan dan meminta mujizat yang luar biasa dari Tuhan, penyembuhan daripada Tuhan. Dia yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Tetapi waktu dia berteriak-teriak, orang merasa terganggu, lalu menyuruhnya diam. Namun Yesus terus berseru, semakin keras dia berseru kepada Yesus. Alkitab tidak memberitahu bagaimana dia mengenal Yesus. Orang-orang hanya memberitahukan bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat, namun dia mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa. Dia yakin dia meminta kepada orang yang tepat. Dan jemaat Tuhan, pengemis buta ini tahu apa yang sedang dilakukannya. Ia juga tahu apa yang hendak dimintanya, itu supaya matanya bisa melihat. Nyatalah bahwa ia sungguh beriman kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan percaya kepada Yesus bahwa anak Daud adalah sebutan istimewa yang mengacu pada dia yang akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan Daud dengan segala kejayaannya. Ini merupakan gelar dari Mesias, mampu menyembuhkan dia. Tak heran waktu itu sedang jemaat Tuhan, Yesus menyebutnya memiliki iman yang menyelamatkan, karena Yesus melihat iman daripada orang buta ini sangat luar biasa. Banyak orang yang mengemis di sana. Saya yakin waktu itu banyak juga orang buta di sana atau orang lumpuh. Tapi mengapa yang orang buta yang satu ini
berteriak meminta tolong kepada Yesus karena dia yakin dalam hatinya bahwa Yesus mampu menolong dia. Melalui mujizat yang dialaminya, ia pun mengikut Yesus dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Saat kita mengalami berbagai kesulitan hidup, sedang jemaat Tuhan, bahkan tantangan hidup, berserulah semakin keras pada Allah. Bahkan saat orang-orang lain tidak menghargai upaya kita, berserulah kepadanya. Ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Maka kita pun akan menyaksikan bagaimana dia berkarya dalam hidup kita seperti orang buta tadi. Yang sedang jemaat Tuhan, dia berseru kepada Yesus. Dia berseru kepada Yesus. Inilah mujizat yang dialami oleh orang-orang sebelum Yesus disalibkan. Perjalanan Yesus ke Yerusalem sepanjang jalan memberikan suatu kemenangan buat orang lain, memberikan suatu mujizat kepada orang lain. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berseru kepada Tuhan Yesus saat kita mengalami suatu kejadian atau mengalami masalah yang berat atau mengalami situasi yang sangat sulit sekali? Walaupun terkadang seruan kita itu mengganggu orang lain, seruan kita itu malah membuat orang lain marah, apakah kita mau berhenti berseru kepada Tuhan Yesus? Saya yakin dan percaya kita akan tetap berseru kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hanya dari Yesus datang pertolongan kita, hanya dari Yesus datang mujizat, hanya dari Yesus datang suatu kebahagiaan, hanya dari Yesus datang keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana kami seperti orang buta yang selalu berseru walaupun orang lain melarang dia, tetapi kami mau terus berseru kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, agar kami selalu fokus kepada Tuhan dan tidak mau terganggu dengan hal yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.